Jamaah rahimakumullah, dunia secara global dan negeri kita yang kita cintai sedang mengalami masalah yang sangat besar sekali. Masalah itu adalah gangguan mental, di mana tingkat stres makin meningkat, depresi, kecemasan, bahkan berakhir dengan bunuh diri sebagian. Kenapa obat-obat penenang di akhir-akhir ini menjadi laris? Bahkan orang-orang terkenal pun mengkonsumsi obat terlarang itu. Yang mereka inginkan adalah mendapatkan ketenangan. Mereka tanya studi penelitian tentang gangguan mental ini. Enggak apa-apa. Dia nggak salah. Dia anak-anak, Bapak. Nah, dia ayahnya mana? 1 dari 3 remaja itu mengalami masalah kesehatan mental. Remaja ya. Yang mereka adalah harapan masa depan negeri ini. Kita tahu yang tua-tua akan mati, yang setengah tua juga akan mati. Siapa yang akan melanjutkan? Yang remaja-remaja. Yang saat ini mereka memiliki banyak sarana hiburan. Namun ternyata hiburan itu tidak membuat mereka tenang jiwanya, lembut hatinya. Dan 1 dari 10 orang Indonesia, kalau tadi remaja 1 dari 3, kalau dari keseluruhan penduduk negeri ini 1 dari 10 itu mengalami gangguan mental. Tapi masalahnya di mana gitu loh. Padahal kalau kita bandingkan sarana hiburan yang dimiliki oleh orang-orang tua kita dengan sarana yang dirasakan oleh anak-anak kita, ya tidak berbanding lurus, jomplang jemaah. Dulu kalau bicara hiburan umum masyarakat, mereka itu nonton TV. Ketika TV masih hitam putih. Anak ingat di masyarakat itu, biasanya kalau hari Ahad dulu, mereka kumpul di rumah salah satu warga yang punya TV. Nonton bareng-bareng hitam putih. Se-Ahad sekali. Bayangin. Selesai. Ketika anak SD, kita nggak pernah sibuk nonton TV. Kenapa? Karena TV-nya cuma TVRI. Dan kita dipaksa oleh sekolah untuk nonton TV. Siapa yang ingat? Ada paksaan dari sekolah nonton TV. Apa paksaannya? Nah? Oh enggak. Ini tiap pekan kadang-kadang ada tugas dari sekolah nonton TV. Apa? Dunia dalam berita, kasih hadiahnya. Nah, kasih madu buat aku. Dunia dalam berita. Jadi kita itu suruh nyatet berita, laporan. Padahal kita sudah ngantuk. Karena kalau nggak salah jam berapa? Jam 9. Jam 9. Ndak ono arek tangi jam 09. Turu kan? Tidur mereka. Karena anak-anak pada waktu itu sibuk dengan hiburan fisik. Ya, kita ngaji di langgar. Sebelum ngaji main dulu ya. Kadang-kala enggak ngaji juga. Main terus sampai habis Isya. Habis Isya enggak langsung pulang ke rumah. Itu masih ada dulu namanya benteng-bentengan. Tahu? Masih ada sekarang? Enggak ada sekarang. Itu kita yang kalau kena dipukul punggungnya ya. Kita main pakai tiang listrik ya. Allahu Akbar. Tapi ternyata orang-orang pada saat itu bahagia, tenang hati. Mereka tidur enak, sehat, fisiknya sehat, jiwanya nggak terganggu. Kenapa di masa sekarang ini ketika hiburan itu ada di tangan? Setelah TV hitam putih dulu ada bioskop. Bioskop pada tutup.
Sekarang orang itu mau hiburan di tangan. Bahkan dia bisa nonton 24 jam segala macam tonton. Tapi ternyata itu menjadi penyebab gangguan mental. Transportasi. Dulu kita kemana-mana jalan kaki. Yang punya sepeda motor itu cuma orang kaya. Kita kalau ngeliat orang naik sepeda motor tuh, ya Allah ya, seneng gitu. Anak kalau jalan-jalan, ya sudah, 7 kilo jalan kaki. Pulang kadang kala capek, naik ojek. Tapi mau naik ojek itu mikir aja, ya Allah, duit eman-eman gitu ya. Akhirnya kita naik ojek. Sekarang anak-anak SD naik motor listrik. Anak SD. Artinya secara fisik 10 tahun ke depan bermasalah dengan fisik dia. Di saat dia harus tumbuh kembang dengan aktivitas melatih organ tubuhnya, nggak ada. Waktu anak SD. Anak punya anak mau nggak boleh. Dia kelas 4, mau naik kelas 4. Anak mau nggak. Itu fulan, kelas 2 sudah naik motor listrik. Iya, jangan. Naik sepeda aja. Tapi dia ngeliat orang-orang naik motor, kepingin dia. Karena dia merasa di situ ada kenyamanan. Padahal di situ ada penderitaan. Ya, sebagian kita tidak merasa. Untuk menenangkan jiwa kadangkala perlu olah fisik. Supaya kita capek dan lelah. Para sahabat Nabi umur 15 tahun ikut perang. Sekarang umur 25 tahun perang, Ustaz. Di mana perangnya? Di tangannya. Wah, miring kanan, miring kiri. Wallah, jangan. Dia hidup di dunia yang tidak nyata. Itulah yang menyebabkan hati itu jadi keras. Jiwa itu jadi tidak tenang. Jadi kalau tadi 1:3 itu berdasarkan penelitian. Tapi boleh jadi ada yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut. Lebih besar dari itu orang-orang yang sakit jiwanya. Dulu yang namanya bullying itu sudah ada sejak kita SD. Sejak anak di pondok itu bullying sudah ada. Tahun 90-an itu. Tapi karena anak-anaknya itu hatinya kuat, nggak ada masalah. Dianggap itu hal yang lumrah. Sekarang enggak. Tadi generasinya generasi stroberi. Kena panas sedikit, layu dia. Kegencet, remek. Ahibati fillah, disebutkan bahwa di Indonesia ini ada keterbatasan layanan berkaitan dengan orang-orang yang terkena gangguan mental. Jumlah psikiater dan psikolog klinis di Indonesia ini masih jauh dari standar WHO. 1:30.000. 1 banding berapa? 30.000. Gimana satu orang ini mau ngurusin orang 30.000? Maka disinilah peran para ustadz, peran para orang tua. Bagaimana dia menjadikan hati anak-anaknya lembut, dan bagaimana membuat keluarga ini penuh dengan ketenangan. Ahibati fillah, apa sih yang membuat orang itu hatinya keras dan jiwanya tidak tenang? Maka yang pertama, banyak orang yang tak kenal dengan Tuhan. Iya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia nggak tahu siapa itu Allah.
Dia nggak tahu Allahu Akbar yang dia ucapkan namanya berulang kali. Ini buat orang yang sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Harapan anak ada penelitian yang diadakan nanti untuk meneliti berapa persen umat Islam yang tidak sholat. Tapi nanti diteliti lagi berapa persen jumlah umat Islam yang tidak ke masjid kecuali Jumat. Di situ kita akan tahu kenapa orang-orang itu stres, kenapa orang-orang itu cemas hidupnya. Dia nggak kenal sama Tuhan. Dia nggak kenal dengan pemilik alam semesta ini. Negeri ini bukan milik Pak Prabowo. Semua tahu. Sebelum Pak Prabowo, presiden kita Bapak Jokowi. Sebelum Bapak Jokowi, siapa presiden kita? Bapak SBY. Terus pemimpin itu berganti, tapi pemilik bumi ini tidak pernah berganti. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Maka tatkala seorang kenal dengan pemilik alam semesta ini, mulai dia akan tenang. Dia nggak bingung. Oh, aku tahu pemiliknya ini siapa. Ketika antum mau beli rumah, dijual rumah ini, antum tertarik sama rumah itu. Ketika antum tidak tahu dengan pemiliknya, maka antum bingung. Ana mau beli sama siapa? Ana mau tanya sama siapa? Makanya kadang-kala di depan rumah itu dikasih tulisan dijual tanpa perantara. Oh, tar. Dan siapa yang membuat tsunami itu terjadi? Kita jadi tenang. Karena kita tahu pemiliknya satu, Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, yang membuat orang itu tidak tenang, karena dia nggak tahu dengan tujuan dia hidup. Kenapa dia hidup? Coba antum keluar rumah, naik motor. Antum hidupkan itu motor, antum pakai helm, antum naik. Dengan tanpa tujuan. Kira-kira apa yang akan terjadi sama orang ini? Kalau nggak nabrak orang, Nandi mas, ditanya mau kemana kau gitu? Bingung dia jalan. Mungkin dia lihat jalan yang gelap, kemudian terang. Dia tidak punya tujuan. Makanya manusia yang dengan harta dia jadi tenang, tidak. Dia berpikir, ana di PHK. Mungkin kalau ana tidak di PHK, hidup ana akan tenang. Covid kemarin ini dibanding dengan saat Covid, sekarang lebih baik. Masa Ustaz? Antum merasakan bagaimana di saat Covid kondisi manusia. Pesawat itu tidak terbang. Masjid tutup. Masjidil Haram tutup. Ya, hanya ada orang berapa yang sholat di dalam. Haji, nggak ada keberangkatan haji dari Indonesia. Nggak ada keberangkatan umroh dari Indonesia. Coba. Hotel-hotel di daerah wisata bangkrut. Sekarang lebih baik. Covid itu datang agar orang sadar dengan tujuan hidup. Agar mereka tahu kenapa mereka diciptakan. Agar mereka faham bahwa yang namanya virus yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ternyata dia bisa membuat pesawat tidak terbang. Dia bisa membuat pilot-pilot pesawat itu jual gorengan. Virus itu jamaah. Subhanallah. Maka di sini orang yang tidak tahu dengan tujuan hidup nggak akan tenang hidupnya. Yang ketiga, orang yang tidak faham jalan apa yang. Berapa banyak orang yang salah dalam mengenal Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dia tersesat, ya dia nggak akan tenang.
Orang tersesat adalah orang yang cemas karena dia takut tidak sampai ke tujuan. Dia takut kalau tujuan nggak sampai, dia juga nggak bisa kembali. Dia takut binasa di tempat itu. Ahibati fillah, untuk masalah yang pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah itu seringkali mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran Al-Azim. Allah mengenalkan dirinya dengan ayat-ayat yang kita baca dan dengan ayat-ayat yang dia ciptakan. Orang yang mau memahami tentang ayat-ayat itu, maka dia akan merasa tenang. Ketika dalam kondisi susah, dia tahu yang ngasih rezeki aku itu Allah. Ketika dia sakit parah, kemudian dokter mengatakan angkat tangan semuanya, dia yakin dari awal ketika aku berobat, aku tahu yang menyembuhkan aku adalah Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengenalkan Allah kepada kaumnya, di antara yang beliau ucapkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Ahibati fillah, tadi imam kita salat maghrib membaca, nah di rakaat pertama baca apa tadi? Nah, Al-Baqarah. Kalau baca Al-Baqarah, ya nggak selesai kita kajian sekarang. Apa yang dibaca sama imam? Iya, suratnya surat Al-Baqarah. Ayatnya 6. Ahsan, tabarakallah fikum. Kasihkan buat dia. Iya, Allah mengatakan ya ayuhan nas. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Kalau antum membaca Al-Quran, awal perintah dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 21 insyaallah ya. Allah mengatakan ya ayuhan nas. Wahai umat manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadahlah kalian, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Bapak kita siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Mbah kita Allah, mbah-mbah kita Allah. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar mencapai tingkat takwa. Ketika orang bertakwa, selesai urusannya. Dia akan mendapatkan semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Surga itu kata Allah, u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kemudian Allah mengenalkan dirinya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Engkau sembahlah Allah gitu loh. Siapa Allah itu? Dia yang menjadikan bumi ini hamparan. Hari bintang-bintang menghiasi langit. Dari langit itu, dari awan itu air. Kemudian Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika orang kenal sama Allah, dia akan tenang. Beda dengan manusia yang Tuhannya banyak, yang sesembahan-sesembahannya banyak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, kemudian satu berhala paling besar tetap dikasih kapak di situ. Nabi Ibrahim disidang, ditanya Nabi Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Aku yang menghancurkan. Yang menghancurkan itu yang paling besar tuh. Kalian nggak percaya kan? Fas'aluhum, tanyakan kepada yang hancur itu. In kanu yantiqun, kalau mereka bisa bicara. Kata mereka, satu ayat.
yang kita baca dalam sehari ya minimal 6 kali. Apa ayat itu? Al-Ikhlas. Cuma 6 kali antum baca, kurang berarti antum. Enggak, bukan Al-Ikhlas. Nah, ayat kursi. Coba sebutkan kapan antum baca ayat kursi? Habis sholat subuh, zuhur, duha juga. Waduh, baru dengar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mau tidur. Masya Allah. Masih ada hadiahnya. Kasih payung biar nggak kehujanan. Bismillah. Ahibati fillah. Ayat kursi ini ayat yang paling agung. Jadi dari semua ayat-ayat Al-Quran yang paling agung adalah ayat kursi. Ayat kursi ini ada 10 kalimat. Jadi ada 10 penjelasan Allah tentang dirinya. Allah mengenalkan diri. Kita disuruh kenal Allah. Kita baca waktu pagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Banyak di antara kita yang membaca ayat kursi tapi sekedar membaca untuk mendapatkan fadilah. Ya, fadilah yang baca ayat kursi di waktu pagi dan petang insya Allah nggak akan diganggu sama setan. Kemudian yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat insya Allah akan dimasukkan surga sama Allah Azza wa Jalla. Betul. Kenapa ayat kursi memiliki fadilah yang begitu agung? Baca artinya. Allah benar-benar mengenalkan dirinya kepada kita. Potongan pertama ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Ini pernyataan tauhid kita. Bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak yang dipertuhankan oleh manusia di muka bumi ini. Tapi ketahuilah yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Itu pernyataan tauhid. Kemudian kita mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang hidup kekal. Dia hidup sendiri, semuanya bakal mati. Tapi Allah hidup kekal. Semua yang hidup itu berasal dari kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurusin kehidupan ini jemaah. Subhanallah jemaah. Al-Hayyu Al-Qayyum ini dikatakan adalah Ismullahil A'zam, yang mengurusi kehidupan ini dan dia tidak mati. Maka bi rahmatika astaghith. Panggil ya Hayy, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang mengurusi kehidupan ini. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah mengawasi kita selalu. Antum pernah melihat ada tulisan di beberapa tempat itu, tempat ini diawasi oleh CCTV berapa jam? 24 jam. Ana melihat di satu pondok jemaah tulisan itu. Ana cari mana CCTV-nya ya. Da ono CCTV. Rusak CCTV. Nah, dan yang ngawasi CCTV boleh jadi dia rusak, boleh jadi satpamnya ngawasi juga tertidur.
Dan boleh jadi satpam itu mati dan CCTV itu dicuri. Tapi Allah akan terus mengawasi. Kayaknya waktu anak habis sih mah. Kita akan azan untuk melaksanakan salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.